Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat semua ya. Alhamdulillah PHB sudah selesai dan nilainya cukup mengejutkan. Mungkin lain kali kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ya, atau misalnya kita bisa pakai media Google Meet untuk sesi tanya jawab supaya penjelasannya lebih jelas lagi. Dan jangan lupa juga setiap materi yang sudah ditampilkan di Moodle mohon diperhatikan dan dipelajari dengan baik. Oke, hari ini kita akan belajar tentang indeks harga. Kalau harga kalian udah tahu ya, harga itu kan eh, kayak sebuah nilai untuk barang yang kalian beli. Misalnya sekilo jeruk itu harganya adalah 10.000 atau sekilo telur harganya adalah 20.000 misalnya. Nah, indeks sendiri itu adalah perbandingan. Jadi, indeks harga itu adalah perbandingan antara harga rata-rata pada tahun dasar. Tahun dasar yang digunakan adalah tahun yang dibuat sebagai patokan perhitungan. Misalnya 2020 ya, berarti tahun dasarnya itu adalah 2019 ya. Jadi tahun dasar itu adalah tahun yang sebelumnya. Nah, tujuan perhitungan indeks harga ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama, ini sebagai petunjuk atau indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kegiatan ekonomi. Maksudnya, kalau misalnya indeks harga itu dia menunjukkan arah kenaikan atau misalnya harga-harga itu menjadi lebih mahal, itu kan berarti kegiatan ekonominya sedang bermasalah. Karena apa? Karena kok bisa gitu harga-harga itu menjadi lebih mahal daripada sebelumnya. Nah, ini kan bisa sebagai evaluasi bagi pemerintah kenapa harga-harga bisa mahal supaya bisa dicarikan solusinya sehingga harga-harga bisa turun kembali. Yang kedua, ada indeks harga perdagangan besar dapat memberi gambaran tren atau kecenderungan dalam perdagangan. Jadi indeks harga itu selain bisa mengukur kegiatan ekonomi, dia juga bisa memberikan gambaran tentang perdagangan. Jadi apakah perdagangan itu mengalami kenaikan atau penurunan. Jadi harga itu sangat berpengaruh dalam perdagangan. Yang ketiga itu indeks harga konsumen dan indeks harga biaya hidup dapat digunakan untuk penetapan gaji. Jadi gaji itu kan diberikan oleh perusahaan atau diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja itu kan dengan tujuan untuk supaya mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup. Nah, salah satunya itu yang dipakai adalah indeks harga konsumen. Jadi tiap bulan itu kira-kira rumah tangga itu bisa menghabiskan biaya berapa untuk memenuhi kebutuhan pokok. Jadi UMR itu juga dasarnya adalah indeks harga konsumen dan biaya hidup. Jadi kalau misalnya biaya hidup di sebuah daerah makin besar, maka gajinya biasanya juga akan semakin besar. Yang keempat, sebagai pedoman pembelian bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki persediaan dalam jumlah besar dan teratur. Jadi misalnya kayak supermarket gitu kan. Nah, itu kan untuk menentukan stok dia harus tahu dulu harganya. Jadi biasanya mereka tuh akan membeli dengan harga yang ketika harganya itu jauh lebih murah. Misalnya kayak kita lah ketika kita ngeliat promo itu kan kita pasti pengennya beli dalam jumlah banyak dengan harapan ketika nanti harganya naik kita sudah punya stok. Terus yang kelima itu indeks harga yang berlaku bagi petani yang dibayar dan diterimanya. Jadi yang dibayar petani ini maksudnya adalah berapa biaya yang dihabiskan petani untuk apa ya dari masa tanam sampai masa panen. Nah, yang diterimanya itu adalah yang diterimanya itu adalah sebagai hasil penjualan dari panen yang ditanam tadi. Jadi misalnya yang dibayar petani itu adalah biaya produksinya. Misalnya biaya produksinya 10 juta. Dan ternyata indeks yang diterima petani atau hasil penjualan panennya itu 15 juta. Berarti kan petani itu diuntungkan sehingga mereka mendapatkan laba sebesar 5 juta. Nah, yang terakhir itu indeks harga umumnya digunakan pedagang dalam kebijakan penetapan harga dan penentuan jumlah persediaan.
Jadi misalnya indeks harga yang berlaku itu misalnya kan pemerintah itu kan menetapkan misalnya harga telur itu 20.000 atau misalnya kayak HET, harga eceran tertinggi yang biasanya tertera di obat-obatan itu adalah sebagai patokan buat pedagang itu untuk menetapkan harga. Banyak kan pedagang itu kalau misalnya nggak ada harga atau harga eceran tertinggi itu kan suka menetapkan harga seenaknya ya. Misalnya kalau misalnya di produk itu ada headnya 10.000, biasanya rata-rata si penjual itu menjualnya sekitar 9.800 atau misalnya maksimalnya adalah 10.500 atau 11.000. Jadi begitu ya. Nah, macam-macam indeks harga ada 3. Indeks harga produsen itu merupakan perbandingan barang dan jasa yang dibeli produsen pada waktu tertentu. Jadi kan walaupun misalnya nih produsen telur, itu kan dia nggak mungkin harga telur itu dari tahun ke tahun 10.000 terus atau 20.000 terus pasti kan ganti-ganti ya, bahkan dalam hitungan hari aja itu yang namanya harga telur aja itu bisa ganti. Misalnya kemarin sore 20.000, besok pagi bisa 25.000 kalau misalnya ada produsen yang nakal menimbun telur banyak. Jadi itu indeks harganya, jadi perubahan harganya itu dihitung sama produsen atau dicatat untuk menentukan berapa sih fluktuasi perubahan harganya itu tinggi atau rendah. Jadi kalau misalnya perubahan harganya itu terlalu tajam, itu kan berarti ada sesuatu yang tidak beres. Kalau misalnya kenaikan itu hanya sekitar 1.000-2.000, oke lah. Tapi kalau kenaikan sampai 5.000 dan 10.000, berarti ada sesuatu yang tidak wajar terjadi di perekonomian. Yang kedua, indeks harga perdagangan besar atau IHBP. Itu mencakup barang-barang perdagangan dalam jumlah besar, pertanian, pertambangan, industri, ekspor, dan impor. Tujuannya untuk melihat perkembangan perekonomian secara nasional. Jadi ini adalah indeks harga tapi secara keseluruhan ya. Dan itu misalnya pertanian, berarti pertanian seluruh Indonesia. Itu kira-kira misalnya kayak harga sawi itu berapa sih seluruh Indonesia ini gitu. Terus harga pertambangan juga gitu. Misalnya emas itu berapa? Terus misalnya industri misalnya tekstil gitu kan. Harga satu gulung kain misalnya, satu gulung kain katun itu harganya berapa. Jadi ini memang skalanya sudah besar karena skalanya adalah nasional. Jadi semua produk itu dilihat atau dihitung secara nasional. Biasanya dari data-data yang mencakup secara nasional ini bisa kita lihat di BPS atau Badan Pusat Statistik. Di situ banyak sekali data-data tentang harga-harga pertanian, pertambangan, industri, ekspor impor itu secara nasional. Nah, yang terakhir itu ada indeks harga konsumen. Itu merupakan itu yang kita kenal dengan IHK ya. Itu merupakan harga-harga barang yang diperdagangkan secara eceran untuk dikonsumsi sendiri bukan dijual. Tujuannya dapat dijadikan indikator inflasi di Indonesia. Jadi ini maksudnya misalnya kayak harga retail ya. Kayak ecerannya berapa sih gitu. Misalnya kalau kita beli susu satu biji dengan satu karton kan jelas ya harganya beda. Nah, yang dihitung di PHK ini adalah kita beli satu biji susu itu harganya berapa. Nah, tujuannya kalau misalnya kayak telur juga tadi beliannya itu adalah sekilo. Misalnya sekilo telur 20.000, besoknya 25.000. Atau misalnya bulan depan 25.000, bulan depannya lagi misalnya sampai 50.000. Berarti kan itu bisa dijadikan indikator inflasi di Indonesia kalau inflasi di Indonesia itu sedang mengalami kenaikan atau sedang parah-parahnya gitu. Jadi inflasi sendiri kan itu kenaikan harga secara terus-menerus dalam waktu 1 tahun. Nah, IHK ini adalah sebagai indikatornya gitu. Jadi kalau IHK-nya mengalami naik, berarti inflasinya juga mengalami kenaikan. Nah, metode perhitungan harga itu ada 2 ya. Jadi yang agregat tidak tertimbang dan agregat tertimbang. Jadi kalau tidak tertimbang itu dia hanya melihat perubahan harga sekarang sama yang sebelumnya. Tapi kalau yang tertimbang itu kita memasukkan variabel key atau variabel jumlah barangnya. Nah, yang harga tertimbang itu dia ada 2, itu ada indeks harga less payers atau PATS dan PATS. Jadi 2 orang ini adalah si penemu perhitungan indeks harganya.
Nah, yang pertama itu kita ke indeks harga agregatif tidak tertimbang. Jadi ini mudah ya, jadi hanya menjumlahkan harga rata-rata untuk tahun yang dihitung lalu dibandingkan dengan jumlah harga pembanding yang biasanya adalah tahun kemarin. Tujuannya adalah untuk melihat perubahan harga rata-rata. Ini rumusnya. Jadi ada sigma. Sigma itu adalah jumlah harga tahun ini dibagi jumlah harga tahun lalu dikali 100%. Nah, nanti kelihatan harganya itu apakah harga tahun ini lebih tinggi atau harga tahun lalu lebih tinggi. Nah, yang tidak tertimbang itu ada dua. Ini yang pertama last payers. Ini perhitungan angka indeks tertimbang dengan faktor penimbang jumlah pada tahun dasar. Itu rumusnya ada sigma PN. Jadi sigma harga sekarang dikalikan dengan jumlah barang atau jumlah barang tapi yang tahun lalu atau tahun dasar itu dibagi dengan jumlah harga tahun lalu atau tahun dasar dikalikan dengan jumlah barang tahun lalu atau tahun dasar dikalikan 100%. Kalau patch itu dia penimbang terletak pada tahun yang sedang dihitung. Jadi perbedaannya patch sama si last payers itu adalah di key-nya. Kalau yang last payers itu pakainya jumlahnya itu tahun kemarin atau key 0. Nah, kalau yang ini kalau IO, nah kalau yang patch itu yang dihitung adalah tahun sekarang. Makanya dia menggunakan key N. Jadi jelasnya perbedaannya ada di key-nya. Ya, sekian adik-adik. Lakukan sesuatu yang membuat dirimu di masa depan berterima kasih pada dirimu yang sekarang. Intinya, di umur berapapun sekarang kalian, tetaplah berusaha dan bekerja keras karena usaha tidak akan mengkhianati hasil ke depan. Dan masa depan kalian ditentukan dari apa yang kalian lakukan saat ini. Terima kasih. Kalau misalkan ada yang belum paham, silahkan ditanyakan dan silahkan dicermati contoh soalnya di bawah ini, di bawah materi ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.